Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1646, Ruang Bawah Tanah dan Daemon. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah berada jauh di bawah tanah, dengan bertenton batu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atas kepala mereka. Kalau Sunni tidak salah, tempat persembunyian yang ditemukannya itu sebagian besar berada di dasar danau, tepat di jantung pegunungan. Di masa lalu, Sunni tidak bisa membawa makhluk hidup bersamanya saat melangkah melalui bayangan kecuali Nephis. Namun, sekarang berbeda karena ia adalah seorang Sein. Ia bisa menarik benda mati yang jauh lebih berat bersamanya, serta orang sungguhan. Namun, orang sungguhan sangat merepotkan, menghabiskan banyak esensinya. Terutama mereka yang jiwanya luas dan kuat. Memindahkan Cassie bersamanya, dan ke tempat yang sangat terpencil, telah menguras sebagian besar cadangannya. Sunni mendesah dalam hati dan mencoba mengambil napas dalam-dalam. Meski begitu, tidak ada yang bisa dihirup. Suara yang anehnya tenang bergema di kepalanya, membuatnya terkejut, tidak ada udara di sini. Itu suara Cassie, tapi mengapa dia begitu tenang? Sunni melirik peramal buta itu dengan sedikit kebingungan, lalu mengangkat bahu dan memanggil Mutiara Intisari. Beberapa detik kemudian, mutiara putih yang indah muncul di tangannya. Kali ini, Sunni tidak memasukkannya ke dalam mulutnya, menyimpannya di antara dirinya dan Cassie. Tak lama kemudian, mereka berdua bisa bernapas lagi. Tetaplah dekat, Santa Cassia. Orang-orang kudus dapat menahan napas lebih lama daripada orang-orang biasa, jadi tidak satupun dari mereka merasa tidak nyaman dalam beberapa saat ini. Namun, dia menduga Cassie setidaknya akan sedikit terkejut. Namun sekali lagi, mengapa dia bisa begitu? Cassie tidak lagi menerima penglihatan tentang masa depan, tetapi kemampuan kebangkitannya berfungsi dengan baik. Dia pasti tahu bahwa Sunni akan menggunakan langkah bayangan beberapa detik sebelum dia melakukannya, dan melihatnya memanggil Mutiara Quintessence sebelum dia melakukannya. Cassie biasanya bertindak dengan cara yang membuat orang lupa tentang kemampuannya ini, tetapi jika seseorang berhenti sejenak untuk memikirkannya, dia telah melakukan setiap percakapan dan menyaksikan setiap kejadian 2 kali. Selama kemampuan kebangkitannya aktif, mustahil untuk mengejutkannya. Dan dia pasti akan tetap mengaktifkannya saat menyelundupkan Sein yang mencurigakan ke benteng penguasa. Sementara itu, kemampuan naiknya tampaknya telah mengalami perubahan. Kecuali jika dia menggunakan memori untuk berkomunikasi dengannya secara telepati, kemampuan itulah yang memungkinkannya berbicara dengan orang-orang yang telah ditandainya. Sunni sangat terbiasa dengan cara percakapan ini berkat kain kafan senja, jadi dia tidak khawatir memikirkan hal yang tidak diinginkan dengan keras. Nyaman. Tidak mengherankan Nephis tampak sangat berpengetahuan tentang bayangannya ketika mereka bertemu di kuil tanpa nama. Cassie, sementara itu, tampak seperti sedang memikirkan hal yang sama. Menghadap Sunni, dia memiringkan kepalanya sedikit dan bertanya, kemampuan pergerakan spasial? Dia mengangguk. Ya, begitulah, kira-kira begitu. Dia merenung beberapa saat, lalu berkata dengan santai, nyaman. Sunni berkedip. Setelah itu, dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya, indera bayangannya tidak bisa berfungsi lagi, jadi sekarang dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya. Ruang tempat mereka berdua berada tidak terlalu luas, dan tenggelam dalam kegelapan total. Untungnya, itu adalah kegelapan biasa, yang tidak menjadi halangan baginya. Mereka berada di sebuah ruangan kecil. Ruangan itu jelas buatan, bukan terbentuk secara alami. Dindingnya halus dan mengilap, tanpa jahitan pada permukaan batunya.
Langit-langitnya tinggi. Tidak ada apapun di ruangan batu itu, tidak ada perabotan, tidak ada jaring laba-laba, tidak ada lingkaran rahasia yang diukir di lantai. Hanya ada pintu tinggi, yang tampaknya diukir dari sepotong kayu gelap. Meski begitu, Sunni merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti yang pernah dirasakannya di Menara Ebony saat melihatnya. Pintu itu tampak biasa saja, tetapi juga sedikit salah. Gagangnya diletakkan agak terlalu tinggi, bentuknya agak tidak pas, engselnya diberi jarak yang aneh. Seolah-olah pintu itu dibuat untuk makhluk yang menyerupai manusia, tetapi tidak sepenuhnya manusia. Daemon, mungkin. Casey tetap tidak bergerak, tetapi dia tahu bahwa dia sedang mengamati ruang batu itu melalui matanya. Beberapa saat kemudian, dia berbicara, "Saya tahu mungkin aneh jika saya baru bertanya sekarang. Tapi, Sunni, apa sebenarnya yang ingin kamu cari di sini? Dan di mana tepatnya tempat ini?" Dia tersenyum halus. "Kita berada jauh di bawah kastil, di jantung gunung. Di suatu tempat yang pasti ditinggalkan oleh iblis imajinasi. Adapun apa yang sedang kucari, itu sederhana." Dia melangkah hati-hati menuju pintu. "Itu kekuatannya." Casey tampak terkejut. "Kekuatan?" Sunni mengangguk. "Apakah kau belum mendengar, Saint Cassia? Pengetahuan adalah asal mula kekuatan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh iblis takdir, dan aku cenderung setuju. Tetapi itu juga merupakan hal terberat di dunia. Jadi tidak semua orang cukup kuat untuk menahannya." Dia menoleh tajam, tapi Sunni hanya melanjutkan dengan nada riang, "Jadi, yang saya coba temukan di sini adalah pengetahuan yang hilang, dan, jika saya beruntung, sesuatu yang terlarang." Setelah itu, Sunni meraih gagang pintu, memutarnya, dan mendorong pintu agar terbuka. Atau, setidaknya, ia mencoba melakukannya. Pintunya tidak bergerak. Sambil sedikit mengernyit, Sunni mengerahkan lebih banyak tenaga. Dia memiliki banyak kekuatan sebagai teroris transenden, tetapi pintunya tidak bergerak. Apakah terkunci? Tapi tidak ada kuncinya. Apakah engselnya berkarat? Tidak, tunggu dulu. Kamu harus mencoba menariknya. Sunni terbatuk canggung, lalu menarik alih-alih mendorong. Pintunya terbuka dengan mudah, dan engselnya tidak mengeluarkan suara. "Aku hanya ingin melakukannya, ya." Casey tidak mengatakan apapun dan berjalan mendekat, berhenti tepat di belakangnya. Sunni sedikit menegang. Mengapa dia berdiri begitu dekat? "Oh, benar juga. Aku menyuruhnya, karena mutiara quintessence. Jadi, pengetahuan seperti apa yang ingin Anda temukan?" Dia berjalan keluar dari ruang batu dan berhenti, mengamati koridor panjang di baliknya. "Oh, kau tahu, tidak ada yang terlalu mengejutkan. Mengapa perang kiamat dimulai? Bagaimana perang itu berakhir? Siapa yang menang? Bagaimana para dewa mati? Bagaimana para daemon mati? Di mana mayat mereka?" Sunni menarik napas dalam-dalam dan menambahkan dengan acuh tak acuh, "Mengapa mantra mimpi buruk diciptakan? Apa tujuannya? Apa yang terjadi dengan penciptanya?" Hal-hal sederhana seperti itu. Tentu saja, ada tujuan lain yang dikejar Sunni, dan hal lain yang ingin ditemukannya. Sisa-sisa garis keturunan terlarang wafer, dia menginginkannya. Dia tidak puas hanya dengan koleksi fragmen yang tidak lengkap. Setidaknya tidak lagi. Budak Bayangan bab 1647, cermin tak terbatas. Nah, ini akan menjadi masalah. Berdiri di ambang pintu, Sunni mengamati koridor panjang itu. Koridor itu membentang ke kedua arah sejauh yang bisa dilihatnya, sedikit melengkung. Lantai batunya halus dan rata, sementara langit-langitnya yang tinggi diterangi oleh taburan batu permata yang bersinar lembut.
Batu permata berwarna biru kehijauan tertanam di dalamnya, samar-samar menenggelamkan koridor itu dalam cahaya pucat. Masalahnya ada pada dinding. Keduanya sangat halus dan mulus, seolah-olah koridor itu terbentuk di dalam gunung dengan cara yang tidak diketahui, bukannya dibangun. Yang lebih parah, permukaannya yang mengilap memantulkan cahaya. Dinding koridor itu seperti dua cermin yang tak berujung. Mengingat apa yang dikatakan Casey, Sunny mengerutkan kening. Sang peramal buta menarik napas dalam-dalam. Astaga, suaranya muram. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan netral, kiri atau kanan? Casey menjawab dengan sedikit kebingungan, kenapa kamu bertanya padaku? Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengangkat bahu. Kenapa tidak? Keberuntunganku hampir tidak ada. Jadi, aku akan percaya pada intuisimu. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Benarkah? Karena intuisiku mengatakan agar aku segera keluar dari sini. Ya, aku seharusnya sudah menduga jawaban itu. Sunny memejamkan matanya sejenak, lalu berdeham. Kalau dipikir lagi, kenapa kita tidak ke kiri saja? Saat mereka berdua melangkah ke koridor, pantulan mereka muncul di dinding yang dipoles. Karena dua cermin tak berujung itu diposisikan tepat berseberangan, pantulannya membentang hingga tak terbatas, membentuk koridor cermin yang tak terhitung jumlahnya. Saat Sunny melangkah, banyak pantulannya pun ikut melangkah. Saat Casey mengikutinya, banyak pantulannya pun ikut mengikutinya. Mereka dikelilingi oleh banyak sekali salinan identik diri mereka sendiri, berbaris mengikuti langkah mereka di kedua sisi. Tiba-tiba, dia merasa sangat gelisah. Kamu bilang jangan menjawab kalau refleksi itu berbicara kepadaku, kan? Casey mengangguk, dan segudang pantulan dirinya mengangguk padanya pada saat yang sama. Pantulan Sunny pucat dan muram, sedangkan pantulan Casey indah dan bergerak dengan keanggunan yang luar biasa. Lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Tidak melihat kejahatan, dan sebagainya. Dia meringis, dan kebetulan saja indera bayanganku hilang. Sungguh kebetulan yang menguntungkan. Sambil mengerutkan kening, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lantai. Saat Sunny melangkah maju, dia berkonsentrasi pada kakinya. Meskipun demikian, dia masih bisa melihat pantulan di pinggiran penglihatannya, semua berjalan maju sambil melihat ke bawah. Hanya saja, apakah ia membayangkannya, atau salah satu dari pantulan yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar diam dan menatap langsung ke arahnya? Sunny harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk terus menunduk alih-alih menoleh untuk memastikannya. Sesaat kemudian, tidak ada yang aneh lagi dalam penglihatannya. Seberapa kuat sebenarnya para yang lain ini? Ia berbicara dalam pikirannya alih-alih dengan suara keras, karena yakin Casey akan mendengarnya. Memang, tanggapannya muncul beberapa saat kemudian, tidak ada yang tahu. Dari laporan yang saya lihat, mereka terkadang sama kuatnya dengan orang yang mereka pantulkan. Terkadang, mereka anehnya rapuh, tetapi jangan terlalu mengandalkan informasi saya. Itu menyesatkan, karena laporan hanya ditinggalkan oleh mereka yang selamat. Sedangkan bagi mereka yang tidak ada cara untuk mengetahui apa yang mereka hadapi. Sunny mengerutkan kening. Casey terdiam sejenak, lalu menambahkan, yang membuat mereka begitu berbahaya bukanlah kekuatan mereka, melainkan keanehan mereka. Kita tidak tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka berpikir, atau apakah mereka berpikir sama sekali. Saat Anda melawan manusia atau makhluk mimpi buruk, Anda biasanya dapat memprediksi apa yang akan terjadi, meskipun hanya secara garis besar. Karena Anda tahu apa yang mendorong musuh Anda. Berbeda dengan yang lain, dia mengangguk pelan.
Apa yang paling ditakuti orang adalah hal yang tidak diketahui. Dan apa yang tidak diketahui merupakan hal yang paling berbahaya. Namun jika pantulan itu menjadi hidup, kita akan baik-baik saja selama kita tidak melihatnya dan tidak berbicara kepadanya. Benar, kan? Casey tetap diam lebih lama kali ini. Aku tidak tahu. Sunyi meringis. Di sekelilingnya, segudang pantulan juga menyeringai. Berapa panjang koridor terkutuk ini? Mereka sudah berjalan cukup lama. Namun, tidak ada tanda-tanda pintu lain, dan tidak terlihat ujungnya. Terowongan cermin itu kosong dan sunyi, cahaya gelap dan redup dari batu permata berwarna biru kehijauan menyinarinya dengan cahaya redup. Satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah gemerisik pakaian Casey. Sementara itu, langkah Sunyi sama sekali tidak bersuara. Tapi kemudian, suara lain memecah kesunyian, membuatnya menghentikan langkahnya. Itu suara pelan, tetapi jelas dari permukaan kaca yang retak. Sunyi membeku sesaat. Persetan dengan ini. Berbalik, ia meraih Casey dan segera menggunakan shadow step untuk berteleportasi kembali ke arah mereka datang. Tanpa indera bayangan, ia hanya bisa melompat sejauh yang bisa dilihatnya. Setelah serangkaian lompatan cepat berturut-turut, Sunyi mengembalikan mereka ke ruang batu kecil dan menutup pintu, lalu terkulai lelah di lantai. Sial, aku sangat benci cermin. Kalau dipikir-pikir, pasti ada hubungan antara alasan dia cenderung menghindari cermin dan tempat ini. Mordred pasti pernah mengunjungi Bastion sebelum diserahkan ke Asterion. Mungkinkah dia menemui sesuatu yang aneh di sini? Atau mungkin ibunya? Casey merapikan pakaiannya dengan tenang dan duduk juga. Tak satu pun dari mereka merasa lelah secara fisik. Tetapi berada dalam keadaan gelisah untuk waktu yang lama pasti menyebabkan kelelahan mental. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Jadi, apa sekarang?" "Sunyi, apakah kita akan kembali?" Dia meliriknya dengan pandangan muram dan terdiam sesaat. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak." Dengan itu, Sunyi mengangkat tangannya yang bebas dan memanggil memori lainnya. Beberapa saat kemudian, sebuah lentera kecil yang diukir dari batu hitam muncul di telapak tangannya. Casey menoleh dan berkonsentrasi pada lentera itu, sedikit kerutan muncul di wajahnya. "Sebuah lentera?" Dia mengangguk. "Benar. Namun, ini sangat istimewa. Lentera ini tidak menghasilkan cahaya. Sebaliknya, ia menelannya." "Apa itu pantulan?" "Itu adalah cahaya yang dipantulkan kembali. Oleh karena itu, seperti halnya bayangan, pantulan tidak dapat terjadi tanpa cahaya." Sambil menggertakkan giginya, Sunyi berdiri dan membuka pintu ruang batu itu lagi. Pada saat yang sama, ia membuka gerbang Shadow Lantern. Sesaat kemudian, aliran bayangan menyerbu ke koridor cermin, membanjirinya dengan kegelapan yang tidak bisa ditembus. Budak Bayangan bab 1648, tersesat dalam refleksi. Aliran bayangan mengalir ke koridor, menenggelamkannya dalam kegelapan total. Cahaya dari batu permata yang bersinar ditelan dan menghilang tanpa jejak, menjadikannya suram dan tak bernyawa. Sunyi telah memanggil segerombolan bayangan besar dan kuno untuk melakukan tugasnya. Bayangan-bayangan tua ini tak terduga, dibutuhkan sumber cahaya yang sama kuatnya untuk mengusir mereka. Batu permata itu telah diciptakan dari pikiran iblis imajinasi. Benar, mungkin mereka akan mengusir kegelapan jika bayangan itu sendirian. Akan tetapi, mereka berada di hadirat Tuhan mereka, dan hal itu saja sudah membuat mereka semakin tiran. Beberapa saat kemudian, lorong yang panjang itu berubah menjadi gelap gulita. Cermin tak terbatas di dindingnya kini tampak kusam dan kosong. Tak ada yang terpantul di permukaannya yang redup, dan tak ada pantulan yang menghantui tempat suci yang tersembunyi itu.
Sunyi mendesah pelan. Siapa yang tahu saya akan menggunakan trik ini hari ini? Apa yang dilakukannya bukanlah improvisasi murni. Sebaliknya, itu adalah salah satu metode yang telah ia pikirkan ketika berpikir tentang bagaimana menghadapi Mordred. Castle tampak terkesan. Bayangan-bayangan ini mematuhimu. Sunyi mengangkat bahu. Jika aku memperlakukan mereka dengan baik. Bayangan liar memang seperti itu. Sebagian besar mengabdi pada Sunyi, tetapi beberapa keras kepala dan keras kepala. Yang pertama akan mematuhinya karena kasih sayang atau rasa hormat, tetapi yang terakhir perlu dibujuk dan dibujuk. Ayo pergi. Mereka berdua kembali ke koridor. Koridor itu tampak jauh lebih kecil tanpa pantulan yang tak terhitung jumlahnya yang membentang tanpa henti ke kejauhan yang menyeramkan. Bahkan, meski takut pada ruang sempit, Sunyi tetap merasa jauh lebih nyaman sekarang daripada sebelumnya. Cassie tiba-tiba berbicara, menarik perhatiannya, apakah kita akan ke kiri lagi? Sunyi tersenyum, itu pertanyaan yang bagus. Tidak. Mari kita coba kali ini. Mereka berbelok ke kanan dan mulai berjalan dengan langkah yang terukur. Bayangan-bayangan bergerak bersama mereka, membuat koridor tetap gelap baik di depan maupun di belakang. Begitu saja, Sunyi dan Cassie maju sebentar, kemudian mereka menemukan sebuah persimpangan. Koridor yang sama melintasi koridor yang mereka lalui, jadi Sunyi harus membuat pilihan lain. Dia mengerutkan kening sedikit dan memutuskan untuk berbelok ke kanan lagi. Koridor kedua juga sedikit berkelok, jadi mustahil untuk melihat jauh ke depan. Beberapa saat kemudian, ada persimpangan lain. Dan kemudian yang lain, dan yang lain lagi. Beberapa persimpangan membentuk 4 jalur, beberapa hanya 3. Bahkan ada yang aneh yang memiliki 6, 7, atau 8 belokan. Ada juga jalan buntu, dan koridor yang mengarah ke salah satu persimpangan yang telah dilewati Sunyi dan Cassie. Koridor itu sendiri juga tidak lurus, berbelok-belok dan berkelok-kelok pada sudut yang tak terduga. Itu adalah labirin cermin. Setelah beberapa saat, Sunyi menghela napas dan berhenti, sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Di depan mereka ada pintu terbuka yang mengarah ke sebuah bilik batu kecil. Bilik yang sama yang mereka tinggalkan. Apakah kamu menyadarinya? Suara Cassie tenang. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, sialan. Sunyi telah menghitung langkahnya selama ini. Sulit untuk melacaknya karena labirin cermin itu sangat berbelit-belit, tetapi dia yakin mereka telah berjalan lebih jauh ke setiap arah daripada lebar gunung itu. Yang berarti labirin itu tidak bergantung pada ukuran gunung. Labirin itu bisa saja tak berujung, sejauh pengetahuan Sunyi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bersandar di dinding dan memanggil mata air tak berujung. Sambil meneguk dalam-dalam dari botol kaca yang indah itu, dia lalu menyerahkannya kepada Castle. Wanita muda itu mengambil kenangan itu dan mengerutkan kening sejenak. Kemudian, melupakan makna yang terkandung di dalamnya, dia mendekatkannya ke bibirnya dan kemudian mengembalikannya kepada Sunyi. Kita bisa mencoba lagi. Dia ragu sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita sudah terlalu lama di sini. Masih ada waktu sebelum matahari terbit, tetapi aku tidak akan bisa menyelesaikan labirin ini dengan cepat. Ini akan menjadi proyek yang panjang. Cassie mengangkat alisnya. Kita hanya sepakat bahwa aku akan membawamu ke dalam istana satu kali. Sunyi tersenyum. Ya, dan aku hanya berjanji untuk menunjukkan salah satu kenanganku kepadamu. Tentunya, kau ingin melihat lebih banyak, dan aku ingin menjelajahi tempat ini lebih jauh. Ini sangat cocok, bukan? Kita bisa bertemu sebulan sekali, saat bulan purnama.
Dengan cara ini, kita berdua perlahan akan memperoleh pengetahuan yang kita inginkan. Dia ragu-ragu. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal di Bastion. Mungkin ada hal lain yang Anda inginkan? Senyumnya berubah sedikit lebih gelap. Ada banyak hal yang kuinginkan, Saint Cassia. Tapi ini tawaran yang kuberikan. Cassie mengerutkan kening, terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan memandumu ke dalam kastil sekali lagi, bulan depan. Sebagai imbalan atas kenangan lainnya. Sunyi mengabaikan Endless Spring dan menahan tawa. Mengapa dia membuat pertunjukan jika kita berdua tahu bahwa dia akan setuju? Kalau begitu, ini adalah kencan. Dia terdiam sejenak, lalu buru-buru menambahkan, tidak, tunggu dulu. Ini bukan kencan, aku salah bicara. Ini, kesepakatan. Kau tahu maksudku. Cassie mengamatinya dengan sedikit geli, lalu mengangkat bahu. Sesuai keinginanmu. Sekarang, kurasa sudah waktunya bagiku untuk menerima pembayaranku. Sunyi mendesah. Dia tidak menantikan bagian ini. Baiklah, kita masih punya sedikit waktu, jadi mari kita lakukan di sini. Selama dia kembali ke danau sebelum matahari terbit, tidak ada tempat yang lebih aman di Bastion selain labirin ini. Di sini, mereka tersembunyi dari tatapan raja, dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggu mereka. Saya masih membencinya. Sunyi membawa Cassie ke dalam ruang batu, memanggil bayangan kembali ke lentera, dan menutup pintu kemudian, ia duduk di lantai, bersila. Cassie duduk di depannya dan dengan tenang menatap matanya, punggungnya tegak sempurna. Satu kenangan. Pilihanmu. Sunyi mengangguk perlahan. Dia menghirup napas dalam-dalam. Kalau begitu, pikirkanlah apa yang kau ingin aku lihat. Dia melakukan. Dingin yang menusuk. Senja yang redup. Retakan es saat ia menerobosnya dan memanjat ke pantai yang sunyi. Badai gelap emosi yang mendidih mengamuk di hatinya yang hampa. Mata biru indah Cassie tiba-tiba berbinar, menariknya ke kedalamannya, berubah. Dan pada saat berikutnya, Sunyi terkesiap. Budak Bayangan bab 1649, Memori S. Lautan dingin membasahi pantai daratan tandus, ombaknya membeku dan tak bergerak. Langit yang kosong tampak suram dan tak peduli. Matahari tersembunyi di balik tabir suram. Daratan itu sendiri sunyi dan sunyi, hamparannya yang tak bernyawa terkubur di salju. Tidak jauh dari pantai, lapisan es yang membelenggu lautan tiba-tiba retak dan meledak, memperlihatkan permukaan air yang gelap dan gelisah. Sebuah tangan pucat terangkat dari tepian dan menggali es dengan kekuatan yang menghancurkan. Sesaat kemudian, seorang pemuda kurus kering memanjat keluar dari air yang dingin, menginjak ombak yang membeku dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cekung dan pucat. Penampilannya menggoda sekaligus menakutkan. Pemuda itu hanya mengenakan sisa-sisa pakaian militer yang compang camping, yang sebagian besar sudah tidak ada lagi. Kulitnya yang putih bersih seputih salju, dirusak oleh banyak luka mengerikan, tetapi sangat tidak berdarah. Sebaliknya, matanya gelap seperti kedalaman jurang yang tidak terang. Rambutnya yang hitam dan basah bergerak sedikit tertiup angin dingin. Dia tampak seperti mayat dewa yang tenggelam dan merangkak keluar dari neraka yang membeku. Tubuhnya yang ramping sebagian besar telanjang, memperlihatkan tato rumit berupa ular melingkar yang menutupi sebagian besar lengan, dada, dan punggungnya. Ular hitam itu begitu nyata sehingga sisik oniksnya tampak bergerak di bawah kulit pemuda itu. Sunyi terdiam beberapa saat, menatap pemandangan tandus di depannya. Kemudian, dia melangkah maju. Akhirnya, setelah sekian lama berlalu, dia kembali ke pusat Antartika. Dia telah kembali ke Falcon Scott. Ketika ia melangkah kedua,
kulitnya yang terluka parah sudah mulai pulih. Ketika ia melangkah ketiga, lapisan-lapisan rumit dari baju besi oniks yang sudah usang menutupi tubuhnya yang hancur, melindunginya dari hawa dingin dan angin. Kelihatannya sama. Setelah mimpi buruk ketiga, ketika semuanya telah dikatakan dan dilakukan, Sunni telah kembali ke kuadran utara di antara para pengungsi. Ia menghabiskan beberapa waktu di sana, mengurus urusan yang belum selesai, bukan berarti ada banyak yang harus ia lakukan setelah terhapus dari dunia. Bertemu Rain adalah hal terakhir yang ia lakukan. Kemudian, terlepas dari segalanya dan semua orang, ia mengarahkan pandangannya kembali ke Antartika. Menyeberangi lautan sendirian tidaklah mudah. Berubah menjadi ular oniks, Sunni menyelam ke kedalaman yang tak bercahaya, tempat kegelapan memelihara jiwanya dan kaya akan esensi roh. Sayangnya, bahkan dengan kekuatan Sol WAV, ia tidak dapat mempertahankan kerang sebesar itu secara terus-menerus. Namun, untungnya, tidak sedikit kengerian yang tak terbayangkan terjadi di lautan dunia nyata. Sunni menggunakan kemampuan baja ular dari ular jiwa untuk memperbesar taringnya dan melawan para penghuni kedalaman yang mengerikan untuk mengisi kembali esensinya melalui kemampuan penghancur jiwa, yang memungkinkan ular untuk menyerap dan mentransfer sebagian esensi jiwa semua makhluk yang dibunuhnya dalam bentuk senjata jiwa atau binatang jiwa. Berada di dalam shell dalam waktu yang lama berpotensi berbahaya karena Sunni belum memiliki nama sejati. Tetapi wujud ular oniks adalah salah satu dari sedikit wujud yang dapat ia asumsikan tanpa risiko kehilangan dirinya sendiri, mungkin karena ia sangat mengenalnya. Atau mungkin karena ia memiliki hubungan kekerabatan dengan makhluk-makhluk seperti ular sebagai pewaris dewa bayangan. Butuh waktu berminggu-minggu di Sunni untuk mencapai Antartika. Dan minggu-minggu itu adalah mimpi buruk yang dingin dan mengerikan. Di luar sana, di kedalaman laut yang gelap, ia menghadapi kengerian yang begitu mengerikan sehingga tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkannya. Ia membunuh beberapa orang dan melarikan diri dari yang lain. Tubuhnya telah terkoyak dan hancur, tetapi pada akhirnya ia selamat. Gagasan menyeberangi lautan sendirian sebelumnya tampak tidak masuk akal, tetapi sekarang Sunni telah menjadi teroris transenden, entah bagaimana ia berhasil mewujudkannya. Kegelapan dingin yang saat ini menguasai jiwanya jauh lebih mengerikan daripada lautan. Sekarang setelah Sunni meninggalkan segalanya, kondisi mentalnya jauh dari ideal. Rasa sakit dan penderitaan telah berubah menjadi kemarahan yang gelap, dan kemarahan itu mendidih dan bergolak, menolak untuk ditahan atau dikendalikan. Di dunia ini, tidak ada tempat lagi bagi Sunni, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Kecuali untuk membayar utangnya. Dan skor pertama yang harus diselesaikannya adalah dengan Interbis. Berjalan melintasi ombak beku, Sunni mencapai pantai pusat Antartika dan melihat sekeliling tanpa ekspresi. Matanya seperti dua kolam kegelapan, penuh dengan niat membunuh yang dingin dan kejam serta kebencian yang mematikan. Di kejauhan, benteng pelabuhan Falcon Scott hancur, setengah terkubur salju. Kota itu sendiri membeku di atasnya, berdiri diam di tebing-tebing tinggi. Bangunan-bangunannya terbungkus es, begitu pula sisa-sisa jutaan orang yang telah dibunuh oleh binatang musim dingin tepat sebelum malam yang panjang dan mengerikan itu berakhir. Sunni menatap tebing beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya. Ia belum siap memasuki kota. Ia menghabiskan beberapa jam menjelajahi pantai tanpa tujuan, seolah mencari sesuatu. Dingin yang menusuk tulang benar-benar mematikan, tetapi Sunni tidak menghiraukannya. Indra bayangannya menyebar jauh dan luas, menyelimuti sebagian besar tanah tandus itu. Di mana itu? Di mana itu? Akhirnya,
Dia berhenti dan menatap tanah tanpa suara. Akhirnya, ada sedikit emosi di wajahnya. Sunni mengangkat tangannya yang gemetar dan menutupi matanya, senyum getir tersungging di bibirnya. Dia tidak dapat menemukannya, makam tempat dia menguburkan prajuritnya. Pikirannya belum sepenuhnya jernih saat itu, dan medannya telah banyak berubah karena salju dan es. Jadi, dia tidak tahu lagi di mana tempat peristirahatan Bele, Don, dan Samara. Ah, sialan! Suara tertahan keluar dari mulutnya, dan kemudian, Sunni dengan marah memukul sisa-sisa MVP yang rusak, dan berkarat yang tergeletak di dekatnya, tertutup salju. Terdengar ledakan dahsyat, dan mesin besar itu meledak. Potongan-potongan logam bergerigi melesat ke kejauhan seperti pecahan peluru yang mematikan, sementara badannya terpental. Mesin itu menghantam tebing sejauh 100 meter, menyebabkan seluruh bagian tebing retak dan runtuh dalam longsoran bebatuan yang pecah. Tanpa gentar, Sunni mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit terdistorsi, lalu menunduk, matanya mendidih karena amarah yang gelap. Bunuh dia, aku akan mencabik-cabik benda itu. Sambil menggertakkan giginya, ia menghirup udara dingin Antartika dan menuju reruntuhan kota itu. Budak Bayangan bab 1650, Kota Beku. Sunni tidak tahu apa yang diharapkannya dari Falcon Scott. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia merasa harus memasukinya. Namun, ia memasukinya, berjalan di sepanjang jalan yang sunyi dengan ekspresi jauh di wajahnya yang pucat. Ia datang ke sini justru karena ia tidak enggan melihat monumen kegagalannya. Ia berutang pada dirinya sendiri, dan pada orang-orang yang gagal ia lindungi, untuk menyaksikan tempat peristirahatan terakhir mereka dalam segala kemegahannya yang mengerikan. Mungkin karena sekarang tidak ada yang mengingatnya, Sunni ingin setidaknya mengingat dirinya sendiri. Bahkan hal-hal yang ingin dilupakannya. Kota itu persis seperti apa yang ia bayangkan. Itu adalah kuburan beku. Dinginnya badai salju Interbis telah membunuh semua orang dalam waktu yang terasa seperti hanya beberapa saat. Mayat-mayat disembunyikan di dalam bangunan atau terkubur di bawah salju, sehingga kota itu tampak benar-benar kosong. Setidaknya mereka tidak menderita. Beberapa bangunan runtuh dalam beberapa bulan terakhir karena berat es. Bangunan lainnya berdiri seperti batu nisan raksasa. Atau mungkin makam yang dingin, bagi mereka yang telah meninggal di dalamnya. Anehnya, tidak ada makhluk mimpi buruk yang memasuki kota untuk memangsa mayat-mayat itu. Seolah-olah binatang musim dingin telah menandai tempat ini sebagai wilayah kekuasaannya. Sunni melewati beberapa bangunan yang sudah dikenalnya. Barak tempat para irregular ditempatkan, kompleks pemerintahan, menara asrama tempat Beth dan Profesor Obel tinggal. Pikirannya dibanjiri kenangan, yang hanya membuat kondisi mentalnya semakin memburuk. Aneh sekali rasanya, menyendiri. Sekarang Sunni sendirian, terhapus dari keberadaan, ia tidak merasa perlu mengendalikan emosinya atau mempertahankan ilusi kenormalan. Tidak ada seorang pun yang menyaksikannya hancur, dan tidak ada seorang pun yang bisa salah paham tentangnya. Tidak ada ikatan yang menghubungkannya dengan dunia, ya. Tetapi, ternyata, ikatan yang sama itu seperti penopang yang menyatukan pikirannya. Dia pasti terlihat sangat mengganggu dari samping. Baru sekarang, saat Sunni benar-benar sendirian, dia menyadari betapa banyak kebiasaan dan perilakunya ditentukan oleh kebutuhan untuk berbaur dengan lingkungannya, dengan masyarakat manusia. Sekarang, dia tidak perlu repot-repot mempertahankan ekspresi yang dapat diterima, menjaga perasaan yang tidak pantas dari tatapannya, dan mengucapkan kata-kata yang tepat. Atau mengatakan apapun, sungguh. Mungkin aku harus melakukan semua hal ini.
Ia menduga bahwa menyerah pada kebebasan sepenuhnya ini pada akhirnya akan membuatnya terjerumus ke dalam semacam gangguan jiwa, tetapi ia tak peduli. Akhirnya, ia mencapai sisa-sisa tembok kota yang runtuh dan menghabiskan beberapa waktu memandangi hamparan salju di baliknya. Sambil memanjat reruntuhan, Sunny melompat turun, memutar tubuhnya agar cukup ringan untuk berjalan di atas salju, dan meninggalkan hantu Falcon Scott. Ini mungkin terakhir kalinya dia melihatnya. Tapi itu tidak apa-apa. Itu yang terbaik, sungguh. Beberapa waktu kemudian, ia sampai di tempat di mana prajurit terakhir dari pasukan evakuasi pertama telah tewas, terbunuh oleh dinginnya badai salju yang tidak wajar. Sosok-sosok mereka yang membeku masih ada di sana. Mereka yang paling dekat tergeletak di tanah, mereka yang telah bertahan lebih lama membeku seperti patung es. Wajahnya yang tidak bergerak juga tampak membeku. Ia menghabiskan waktu di antara mereka, menatap cakrawala. Binatang musim dingin telah mundur ke jantung daratan, tetapi tanda-tanda perjalanannya masih ada. Sekarang, Antartika tampak jauh lebih seperti dulu, dingin dan terbungkus es. Suasananya gelap dan pas. Sunny masih asyik dengan pikirannya ketika sesuatu bergerak di bawah salju, dan sesosok makhluk mengerikan menerjangnya dari bawah. Ia tidak bergerak, tetapi bayangan di sekitarnya bergerak dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menangkap makhluk mengerikan itu di udara. Sesaat kemudian, ia terkoyak secara mengerikan, hujan darah panas jatuh pada Sunny bagai embun merah. Ekspresinya tidak berubah, tetapi matanya berkilau gelap. Aneh, tetap saja aneh, membunuh makhluk mimpi buruk dan tidak mendengar suara mantra yang familiar mengumumkan pangkat, kelas, dan namanya. Salju di sekelilingnya bergerak dan meledak, puluhan tubuh mengerikan berhamburan mencabik-cabiknya. Ada segerombolan makhluk keji di sini. Sunny akhirnya bergerak, senyum sinis menghiasi wajahnya. Ia begitu cepat sehingga hampir tampak seolah-olah ia menghilang begitu saja di satu tempat dan muncul di tempat lain. Tidak ada senjata di tangannya, dan tidak perlu senjata juga. Sarung tangan Onyx Mantle sudah lebih dari cukup. Terjerumus dalam gaya bertarung Baroreatus yang ganas, Sunny menghancurkan tengkorak salah satu monster dengan tinjunya. Sedetik kemudian, dia sudah berada di dekat monster lain, menusuk dadanya dengan tangannya dan menghancurkan jantungnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di tempat lain, mencabik rahang monster itu dengan brutal. Sunny bertarung dengan kejam dan metodis, menghancurkan Nigma Creatures dengan cara yang paling cepat dan brutal. Tidak, itu bahkan tidak bisa disebut pertarungan. Dia bukan seorang petarung saat ini, dia adalah seorang tukang daging, atau algojo yang kejam. Dia hanya butuh waktu tidak lebih dari 12 detik untuk melenyapkan seluruh kawanan itu. Saat dia selesai, darah yang menutupi baju besi oniksnya telah berubah menjadi es. Makhluk mimpi buruk sudah mati, tapi tidak semuanya. Dia membiarkan satu orang hidup. Sekarang, binatang besar itu menggeliat di atas salju, berjuang untuk masuk ke dalam tubuhnya, sementara bayangan menahannya di tempatnya. Sunny tidak bisa melarikan diri, tetapi makhluk keji itu masih berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Sambil menoleh, Sunny mengamati makhluk jelek itu lalu melangkah ke arahnya. Mau kemana? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mendekati makhluk keji itu, dia berjongkok di sampingnya dan menatap matanya yang penuh amarah sambil tersenyum. Mulut makhluk mengerikan itu berjarak kurang dari 1 meter dari wajahnya, tetapi Sunny tidak peduli. Kau memilih hari yang salah untuk hidup, dasar brengsek. Ah, tapi ini yang terbaik. Itulah yang kubutuhkan. Dia mengulurkan satu tangan, merasakan ular jiwa merayap maju. Tak lama kemudian,
aliran kegelapan mengalir dari jari-jarinya ke salju, membentuk bayangan besar. Bayangan itu bukanlah seekor ular besar. Sebaliknya, ia mengambil bentuk makhluk menjulang tinggi yang memiliki 2 kaki pendek, tubuh kurus bungkuk, dan tangan yang sangat panjang dan bersendi banyak. 2 di antaranya masing-masing berakhir dengan sepasang cakar tulang yang mengerikan, dan 2 lainnya, yang ini lebih pendek, berakhir dengan jari-jari yang hampir mirip manusia. Tubuhnya ditutupi bulu hitam legam yang compang camping, dan ada 5 mata hitam mengilap di kepalanya. Di bawahnya, rahang mengerikan yang dipenuhi gigi setajam silet setengah terbuka, seolah-olah mengantisipasi. Air liur kental mengalir di dagu makhluk itu dan menetes ke salju. Namun, bagian yang paling mengerikan adalah bentuk-bentuk aneh yang bergerak terus-menerus, seperti cacing, di bawah kulit makhluk itu. Itu adalah Raja Gunung, atau lebih tepatnya, versi Raja Gunung yang tampak seperti telah dicelupkan ke dalam kolam kegelapan cair. Senyum dingin Sunny melebar sedikit, matanya yang gelap berkilauan dengan niat jahat. Teruskan, ini yang pertama. Ular itu melangkah maju dengan berat dan mencengkeram monster itu dengan tangannya yang kuat. Kemudian, salah satu larva mirip cacing yang bergerak di bawah kulitnya merangkak keluar dari bawah cakarnya dan menggali ke dalam daging monster itu. Makhluk mimpi buruk itu membeku sesaat, lalu mengeluarkan jeritan mengerikan. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Sunny nyengir lebar, tapi bukan yang terakhir, tidak, sama sekali tidak. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.